Hai guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama saya Atik Musa di sini. Untuk video kali ini, saya akan membahas cara cepat untuk mahir melakukan VT atau vagina touch atau pemeriksaan dalam pada pasien bersalin atau pasien infarkt ya. Ini khususnya buat teman-teman kesehatan, khususnya di bagian kebidanan. Untuk perawatan juga boleh. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama-tama tuh kita harus mengetahui dulu apa sih arti dari VT itu, kenapa harus melakukan VT, kenapa ibu bersalin itu selalu disuruh untuk melakukan pemeriksaan dalam atau VT. Nah, tujuannya untuk apa sih melakukan VT itu? Nah, VT tujuannya itu seperti apa sih? Nah, kenapa para bidan-bidan itu harus melakukan VT pada ibu infarkt atau ibu yang mau bersalin? Nah, tujuannya itu tuh yang pertama tuh untuk mengetahui atau mendeteksi dini apakah persalinannya ini ada komplikasi atau tidak, ada penyakit atau tidak. Nah, yang kedua itu untuk memantau jalan persalinan ini apakah masih fisiologis atau sudah masuk ke patologis. Nah, itu tujuan dari VT. Selain itu, VT juga untuk menentukan pembukaan, apakah pembukaan serviks ini apakah udah lengkap atau belum. Nah, pembukaan lengkap atau belumnya itu kita tidak tahu, tidak akan mengetahuinya jika kita tidak melakukan pemeriksaan dalam atau VT ini. Nah, selain itu kita juga untuk menilai apakah penurunan bagian terkecil dari janin itu seperti apa, apakah bagian kepala kah, bokong kah, kaki atau apapun itu, kita harus menentukannya dengan cara melakukan pemeriksaan dalam atau VT tadi. Selain itu, VT juga dilakukan untuk mengetahui apakah ketubannya udah pecah atau belum. Nah, di situ kita mengetahuinya diri sendiri dengan cara melakukan VT atau bisa melihat secara langsung ketubannya udah pecah atau tidak. Misalnya kayak ada ini rembesan air apakah ini, mungkin ini ketuban ataukah air kencingnya, kita kan tidak tahu. Nah, dengan cara melakukan VT ini kita bisa menentukan ketubannya sudah pecah atau belum. Oke, itu adalah tujuan dari melakukan VT. Nah, bagi kalian atau teman-teman yang masih mahasiswa, yang masih PKL atau masih magang atau masih kerja yang belum mahir dalam melakukan VT, kalian bisa nonton video ini sampai selesai. Semoga saja video ini bermanfaat buat kalian. Nah, untuk melakukan pemeriksaan VT yang pertama itu kalian harus bisa merasakan gimana sih caranya, apa sih yang saya harus lakukan gitu. Itu melakukan pemeriksaan VT itu seperti itu. Biasanya itu anak PKL atau anak-anak praktek di klinik, di rumah sakit ataupun di mana, biasanya disuruh bidan, "Dek, tolong dong VT ini." Pasti kayak rada-rada bingung gitu. VT, aduh, saya belum bisa, saya harus ngapain gitu. Pasti yang pertama kalian VT atau kalian rasakan pasti ditanya bidannya, "Apa deh yang kalian rasakan?" gitu. Pasti merasakan, dijawab, "Hangat Bu," kayak gitu. Padahal kalian nggak ngerti itu apa yang kalian rasakan sebenarnya. Nah, untuk mengetahui VT dengan mahir atau gampang untuk mengetahui apakah itu VT, teraba porsio kah, teraba apakah, caranya itu kalian kan masukkan 2 jari kalian ke dalam vagina. Nah, kalian bisa merasakan bentuk porsio itu seperti apa. Kalau saya sendiri, ini pribadi pengalaman sendiri itu bentuk porsio itu kalau saya itu bentuknya seperti ini, mirip seperti ini, atau biasanya kalau kalian pernah lihat, maaf ya, anusnya ayam, pantatnya ayam. Nah, kayak gitu bentuknya. Kalian bisa rasakan. VT kita tidak bisa melihat langsung dengan mata, otomatis kita merasakan pakai jari dan naluri kita ya, menggunakan jari kita. Saat kalian masukkan, pasti kalian akan meraba bentuknya tuh seperti apa sih, kayak rasanya kenyal, lembek gitu. Tapi bagian yang lembek atau kenyal itu hanya bagian pinggirnya saja. Nah, bagian yang di tengah-tengahnya ini tuh dia tidak semulus bagian pinggirnya. Dia tuh kayak ada rada kayak gimana ya, pokoknya ada gerigi-gerigi gitu. Nah, di situ kalian tuh kadang saat kalian melakukan VT, kalian tuh
bingung mana sih porsionya, kok nggak ketemu porsionya. Nah, letak porsio ini semuanya tuh berbeda pada setiap ibu. Nah, kadang ada yang di atas, di bawah, ada pun di samping ataupun samping kiri kanannya itu. Nah, sebelum itu kalian harus meraba dulu. Kalau saya pribadi, saya biasanya kalau melakukan VT pasti saya dari bawah itu, rasakan dari bawah apakah porsionya itu letaknya di bawah. Kalau di bawah tidak ada, saya pasti mencarinya ke samping. Nah, setelah di samping nggak ada, pasti putar, pokoknya mutar gini. Nah, setelah saya ketemu, saya akan merasakan sendiri bentuknya persis seperti ini. Pokoknya itu pribadi saya sendiri sih, rasanya bentuknya kayak seperti ini. Nah, itu saya langsung kayak masukkan jari gitu ya, satu jari misalnya lubang gitu, walaupun belum ada pembukaan pasti ada lubangnya, walaupun tak jari kita belum bisa masuk ya, tapi tetap aja ada lubangnya. Kenapa ini kita bingung, ini mau menentukan ini pembukaan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai pembukaan lengkap. Kok bingung ya cara menentukannya itu seperti apa, gimana sih rasanya kalau pembukaan 1 itu selebar apa, pembukaan 2 tuh jari selebar apa. Nah, kalian tuh biasanya mahasiswa tuh kadang bingung di bagian situ. Udah giliran udah ketemu porsionya, pada saat mau menentukan ini pembukaan berapa sih, ini pembukaan berapa, kalian masih bingung kan. Nah, kalian tuh bisa belajar di rumah tuh dengan menggunakan ini kayak karton, maaf ya ini saya mencontohkan dengan kertas saja. Kalian bisa menggunakan karton, kardus atau apapun itu, kalian buat lingkaran seperti ini mulai dari 1 cm sampai dengan 10 cm. Nah, kalian bisa belajar dari karton atau kertas yang kalian buat itu. Nah, kalian tuh rasakannya seperti ini, kalian kayak meram aja. Kan kita tidak bisa melihatnya. Nah, kalian bisa rasakan dengan cara kalian meram. Kalian tidur tiap malam atau lagi bosan nggak ada kerjaan, kalian belajarlah seperti itu. Untuk misalnya ini di pembukaan 1 nih, kalian masukkan tuh jari kalian, rasa pembukaan 1 tuh kayak gini. Nah, terus ke lubang yang kalian buat lagi ke yang senti keduanya, pembukaan 2 tuh kayak gini. Pokoknya kalian buat seterusnya sampai ke 10. Kalian belajar untuk mengetahui itu pakai nalurinya kalian. Pembukaan 1 kayak gini, pembukaan 2 kayak gini, pembukaan 3 kayak gini. Kalian belajar terus, pasti suatu saat kalian akan bisa. Nah, di sini ada perbedaan nih pada saat kalian melakukan VT tadi. Nah, kadang tuh ada yang bilang, kok nggak nyampe porsionya, giliran masukkan jari ke vagina tapi kok porsionya nggak ketemu gitu, nggak pernah ketemu porsionya. Nah, di sini tuh kadang setiap ibu ataupun pasien itu pasti berbeda-beda porsionya tuh, ada yang tebal, ada yang tipis. Nah, untuk menentukan kalian tuh sebenarnya sudah sampai ke porsionya, udah nyampe, tapi karena kemungkinan kepala janinnya belum turun, jadi porsionya kan tidak ada penonjolan, jadi tidak ada janin kan nggak menekan tuh, jadi porsionya tidak kerasa oleh kalian. Apalagi kalau ibu yang porsionya udah menipis, itu sangat sulit dan susah untuk kalian menemukan porsionya. Nah, pokoknya yang seperti yang saya katakan tadi, kalau untuk menentukan porsio yang baik dan benar tuh kalian tinggal rasakannya tuh kayak bentuknya seperti ini, terus atau enggak kalian pernah lihat anisnya ayam tadi bentuknya seperti apa. Nah, seperti itu bentuknya porsio. Jika kalian masih bingung tuh, aduh gimana sih caranya, kalian belajar seperti membuat dengan cara yang kayak gini, caranya yang seperti saya jelaskan tadi. Kalian belajar buat dari lingkaran dari 1 cm sampai 10 cm. Nah, di situ kalian akan tahu, merasakan sendiri, pembukaan 1-nya segini, terus masukkan lagi pembukaan 2-nya segini, 2 cm ya segini ya, ternyata 3 cm ya segini, terus sampai dengan 10 cm. Nah, di situ kalian akan ternyata saya bisa melakukan dengan hanya merasakan. Ya emang melakukan VT itu cuman merasakan ya, tidak mungkin kita melihat langsung kan. Masa iya kita harus membukanya sampai selebar gitu, kan nggak mungkin ya.
cuman ya gitu, kita harus benar-benar mengerti dulu apa sih yang harus kita dapat, yang kita rasakan di dalam itu seperti apa, bentuknya itu seperti apa. Jangan hanya asal, oh udah aku udah pernah masukkan ini tak jariku ke vagina pasien gini gini gini, ya itu nggak mungkin membantu kalian. Ya setidaknya saat kalian melakukan PT, kalian tuh perlu merasakan sih apa sih yang saya rasakan, bentuknya tuh seperti apa, kenyal apa enggak gitu. Nah, pada saat kalian melakukan PT juga, pada saat kalian masukkan jari ke, udah masuk tuh, misalnya ini 2 cm ya, 2 cm, pasti kan kalian rasakan perbedaan antara pinggir-pinggirnya porsio kalian dengan selaput ketuban. Nah, selaput itu kalian bisa membedakannya di situ. Kalau aku sendiri bisa membedakan di situ. Oh, ini ternyata perbedaan antara selaput ketuban dengan pinggirnya porsio itu kayak gini. Selaput ketuban biasanya kayak plastik, kayak yang diisi air gitu, kayak rasa kayak wow, apa ini. Biasanya kalau kepala, keraba kepala kalian rasanya, kepala itu rasanya keras terus melenting. Nah, itu perbedaan antara kalian merasakan saat merasakan porsionya kan lembek, kenyal gitu ya. Tapi setiap pasien atau ibu hamil itu pasti beda-beda porsinya, ada yang tebal, ada yang tipis ya. Nah, cuma itu saja yang saya mau jelaskan. Nah, jangan lupa ya untuk di rumah kalian belajar untuk menentukan VT, caranya itu agar harus bisa VT, karena satu belum bisa VT yang baik dan benar itu seperti apa, sama si bingung menentukan ini buka berapa, ini buka berapa. Kalian bisa menggunakan ini saja di rumah. Kalian bisa cari tahu pakai karton atau apa, kalian bisa membuat lingkaran dari 1 cm sampai dengan 10 cm. Nah, kalian bisa meram terus belajar, oh ini 1 cm, terus oh ini 2 cm. Belajar hari kedua, ketiga seterusnya kalian berusaha untuk tanpa ini lagi, mencoba ya kemarin 3 cm ya segini ya, 4 cm segini, 5 cm segini gitu. Oke teman-teman, segitu saja penjelasan dari saya. Bagi teman-teman kesehatan yang nonton video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye.